Shalom, perkenalkan nama saya Shirley Angelin Renut. Saya peserta PPG dengan nomor 2015032401123. Shalom, salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Shirley Angelin Renut, SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 2020. Adapun materi yang saya ambil adalah vandalisme di lingkungan remaja dengan metode bimbingan kelompok dan teknik behavior. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi sekali ya, akhirnya kita bertemu lagi dalam pelajaran bimbingan dan konseling. Nah, pada hari ini Guru akan mengadakan bimbingan kelompok nih, makanya Guru ajak kalian ke perpustakaan untuk kita lebih ini lagi ya, lebih dalam lagi membahas mengenai kasus vandalisme. Nah, namun sebelumnya kita mulai, kita awali dengan doa dulu ya. Guru minta Maura untuk kita pimpin kita di dalam doa. Teman-teman, sebelum kita memulai materi kita yang akan kita dengarkan dari Bu Guru Angel, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, terima kasih atas perlindungan-Mu dari awal dan sekarang ini kami akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bu Guru Angel. Berkatilah kami agar kami dapat mendengarkan materi ini dengan baik dan kami dapat mengerti ajaran dari Bu Angel. Dan doa kami hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Maura. Ya, namun sebelumnya Bu Guru akan cek dulu nih. Wah, kayaknya Bu Guru lihat hari ini kayaknya hadir semua ya. Semuanya ada Nisika, ada Baby, ada Aini, Lisela, dan Alen, Friska, Tirsa, Elizabeth, dan Joshua. Wah, semuanya hadir. Tepuk tangan dong untuk kelas kita. Nah, sebelum Bu Guru masuk ke dalam materi, kita saksikan dulu ya video berikut ini. Ya. Oke anak-anakku, tadi kalian sudah menyaksikan ya dua video Bu Guru tayangkan sekaligus. Nah, kira-kira dari video itu yang menggambarkan tentang vandalisme. Nah, kira-kira apa sih yang ada di benak kalian tentang vandalisme? Apakah kalian pernah mendengar atau baru aja lihat Bu Guru punya materi baru, oh ini vandalisme, atau sudah pernah dengar sebelumnya? Nisika? Sudah pernah. Nah, terus kira-kira menurut Nisika vandalisme itu apa ya? Merusak karya seni orang itu. Merusak karya seni orang. Ya, mungkin yang lain? Saya baru dengar dari video yang guru tunjukkan itu yang saya mengerti itu vandalisme itu kayak kegiatan merusak sesuatu gitu, bisa jadi tembok atau melakukan kegiatan merusak lainnya. Merusak lainnya ya. Ya, yang dikatakan Nisika dengan Joshua itu betul-betul mewakili ya, itu artinya seperti itu ya. Nah, kita lihat. Nah, vandalisme sendiri adalah merupakan tindakan seseorang yang menghancurkan barang-barang berharga baik milik individu maupun umum. Nah, seperti kita ketahui kasus-kasus belakangan ini di sekolah kita kan juga lagi marak ya. Apa itu? Mencoret-coret dinding toilet. Nah, itu termasuk kegiatan vandalisme bukan?
Iya, termasuk. Karena apa? Merusak fasilitas umum ya. Namanya fasilitas sekolah itu fasilitas umum. Kira-kira perbuatan itu baik nggak ya? Tidak ya, sangat tidak terpuji ya. Nah terus kira-kira apa tuh penyebabnya? Kurang perhatian. Jadi caper ya, cari perhatian ya. Oke, kan ini kan bimbingan kelompok, jadi kita sharing-sharing aja gitu ya. Ya salah satunya itu nanti kita bahas. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat, apalagi kasus-kasus vandalisme pada remaja itu kan banyak ya contohnya. Nah seperti kalian tadi lihat itu di salah satu sekolah ya, mereka merusak fasilitas sekolah. Untungnya di sekolah kita nggak sampai seperti itu ya, hanya aksi coret-coret gitu ya. Tapi kita menjaga kemungkinan. Kalian coba lihat deh di aula Yusuf Citra. Kalian merasa nggak kalau akhir-akhir ini AC-nya agak kurang-kurang, ada yang kurang-kurang lagi, apa namanya, bukan apa ya, bukan produktif, tapi ada yang rusak, separuh ada yang rusak, atau tidak bisa digunakan. Itu kira-kira juga termasuk vandalisme nggak? Siapa tahu kan kita nggak tahu ya. Kadang-kadang pas istirahat, kalian merasa panas, kalian langsung lari ke aula, nyalain AC, duduk di depan AC. Padahal itu sebenarnya tidak boleh. Harusnya di aula itu kan digunakan untuk kita kegiatan-kegiatan sekolah ya. Bukan berarti kita mau duduk, mau cari AC dingin, terus kita beli makanan, terus kita langsung duduk di depan AC. Nah, itu juga nggak boleh ya sebenarnya. Nah, itu kan termasuk kenakalan-kenakalan remaja. Iya ya, vandalisme pada remaja termasuk kenakalan remaja nggak? Termasuk ya. Kenakalan remaja itu yang kalian tahu apa aja selain vandalisme? Ya, balap liar, balap motor ya. Terus apa lagi? Saya lihat merokok, ya betul. Apalagi selain rokok? Bolos. Nah, kalau merokok lebih dalam dari merokok lagi, lebih jahat lagi dari merokok. Narkoba, ya. Narkoba itu betul-betul awalnya memang dari rokok, coba-coba, terus akhirnya langsung naik tingkat lagi, coba-coba ganja, sabu-sabu dan sebagainya, ya. Nah, itu termasuk semua kenakalan. Terus apa lagi selain bolos tadi Alen udah bilang, apa lagi? Nyontek, itu kenakalan pelajar lah ya. Terus apa lagi? Seks bebas? Ya. Nonton video porno? Termasuk ya. Jadi kenakalan-kenakalan remaja itu sebenarnya banyak. Nah itu harus kita antisipasi. Caranya bagaimana? Dengan bergaul yang sehat ya. Kalau bisa, makanya Ibu selalu bilang, kalian itu pilih-pilih teman lah. Kalau teman yang menyesatkan, pasti kalian akan sesat. Kalau bergaulnya sama dia terus gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang membawa yang dampak positif, pasti kalian akan diarahin ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita telaah latar belakangnya itu apa aja dari pribadi, contohnya pribadi itu kira-kira apa ya, anak-anak yang melakukan vandalisme ini kira-kira apa? Tadi ada yang bilang kurang perhatian, benar ya, mungkin kurang perhatian di rumah ya, akhirnya dia cari perhatian di sekolah. Terus biasanya orang-orang vandalisme juga orang-orang yang tertutup, ngerti nggak? Kita di dalam diri kita itu kan ada ekstrovert ya, karakter ya, ada introvert. Ekstrovert itu yang apa? Terbuka ya, artinya orangnya tuh wah kemana aja ya, kayak guru ya, senang menyapa. Tapi kalau orang-orang introvert itu kayak Baby, kayak Jessica. Nah ini nih orang-orang introvert semua nih ya. Baby, Jessica, Priska, Tirsa, Elizabeth. Nah itu orang-orang introvert. Tapi kalau Maura itu udah kayak guru ya, dia ekstrovert ya. Artinya orang-orang yang terbuka ya, seperti itu. Nah, Joshua itu juga bisa dibilang introvert karena dia orang-orang introvert itu kan orang-orang yang sedikit pendiam, yang menutup diri. Artinya bukan baik nggak? Ya baik juga buat dia. Karena kalau orang-orang introvert biasanya kalau lagi ada masalah inginnya menyendiri, ya enggak? Atau pergi kemana-mana tuh sendirian lah, dewean lah kalau orang Jawa bilang ya. Nah, kalau orang ekstrovert disuruh kayak begitu, tersiksa mereka. Mereka akan
Pokoknya orang-orang yang seperti, aduh saya mau kemana ya, harus cerita sama teman, harus ketemu teman. Nah, tapi kalau orang-orang introvert begitu, energinya malah terkuras. Jadi nggak sama, ya, orang ekstrovert dengan introvert. Nah, seperti itu. Nah, jadi biasanya orang-orang yang bermasalah bukan dulu bilang yang ekstrovert, enggak juga, tapi karena orang-orang introvert itu kan selalu tertutup. Jadi kadang-kadang kurang membuka diri, itulah yang membuat mereka mencari sesuatu untuk menjadi pelampiasan. Nah, seperti itu ya. Nah, yang kedua faktor keluarga. Kira-kira faktor keluarganya bagaimana? Kurangnya didikan dari orang tua. Iya, betul ya, kurangnya didikan dari orang tua. Karena orang tua selalu bilang, aduh ini semuanya gurunya deh. Nah, padahal kalau udah pulang sekolah, udah tanggung jawab orang tua dong. Ya, belum sampai di rumah tuh bukan berarti langsung WA gurunya mau istirahat tadi nggak bisa istirahat ya, cuma gara-gara mau cari satu orang ini. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang guru kalau panggil orang tua, guru selalu bilang, Bapak Ibu minta kerjasamanya ya, kita sebagai orang tua di sekolah, tapi nanti di rumah Bapak Ibu sebagai orang tua juga harus banyak-banyak melihat anak-anak ini ya. Puji Tuhan kalian anak-anak yang tidak bermasalah ya, jadi orang tua juga selalu mendukung dan selalu memperhatikan waktu itu. Ya, terus lingkungan. Nah, lingkungannya gimana nih? Ya itu tadi yang Bu Guru bilang, pergaulan. Kalau lingkungannya nggak beres, pasti kalian juga. Nih, misalnya kalian berteman dengan pemabuk, pasti kalian ikut mabuk nggak? Iya toh, mau nggak mau, ya iyalah. Udah cobalah sedikit aja. Lu nggak keren kalau lu nggak temen lu sama gue lu. Kalau nggak ikut-ikutan nyoba sedikit aja sedikit, enggak. Tapi lama-lama kayak kasus vandalisme. Sudah aku besok bawa pilok, saya bawa cat, saya bawa. Biasanya kalau yang pilok itu tuh mereka vandalisme itu mereka bakar loh pakai api ya. Itu terniat sekali supaya katanya warnanya biar bagus. Itu adalah foto anak-anak yang kemarin vandalisme itu ada yang mereka lagi bakar pakai matches. Itu luar biasa. Berarti kan pengetahuan mereka untuk mewarnai di dinding itu bagus dong sebenarnya. Berarti sebenarnya mereka punya potensi nggak? Iya. Mereka punya talenta nggak? Punya ya. Tetapi mereka salah menyalurkan. Mereka menyalurkan di tempat-tempat umum yang orang lain juga harus sebenarnya menikmati. Kalian senang nggak sih kalau masuk ke toilet dindingnya tuh banyak coretan-coretan nih, yang laki-laki nih, Allen dengan Joshua? Tidak suka, tidak nyaman ya. Nah, puji Tuhan kita anak-anak putri di sekolah kita masih baik-baik. Jadi toilet putri itu bersih, rapi, bagus ya. Apalagi toilet yang di bawah tuh ya, wah mantap. Kita pertahankan itu. Nah, jadi Bu Guru bilang lain kali kalau kalian berkawan ya tetaplah harus pilih-pilih kawan ya yang baik. Oke, lanjut. Nah, coba Tirsa baca. Vandalisme legal. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya seperti keindahan alam dan lain sebagainya, atau perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas. Pasal vandalisme diatur dalam KUHP sehingga ada ancaman dan hukumannya. Tingkatannya berbeda-beda tergantung jenis dan kerusakan yang ditimbulkan. Pasal 406 ayat 1 KUHP menyebutkan barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tadakan dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak sampai 4.500 rupiah. Ya. Terima kasih. Ya, berarti udah jelas ya, ada di dalam KUHP bahwa yang namanya vandalisme itu tidak dibenarkan dan ada hukumnya. Minimal 2 tahun penjara, paling lama 2 tahun 8 bulan ya. Ya seperti itu ya. Jadi kita sekarang tidak main-main. Untuk anak-anak yang
melakukan kasus vandalisme di sekolah harus betul-betul kita bikin supaya mereka jerah, ya, dan tidak lagi merusak fasilitas sekolah. Oke. Nah, sekarang menurut kalian kira-kira solusinya apa? Kira menurut kalian orang-orang yang melakukan vandalisme itu kan tadi kalian bilang punya talenta ya, punya sesuatu. Berarti kira-kira apa ya solusinya untuk orang-orang yang melakukan vandalisme itu supaya mereka tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut? Mungkin untuk pihak sekolah kah? Ada nggak yang punya gambaran umum? Mungkin dari program OSIS kah? Solusinya mungkin menurut saya tuh sekolah bikin sosialisasi atau edukasi itu tentang vandalisme itu sendiri. Iya, betul, mantap ya. Buktinya Bu Guru kasih materinya ya ada, mungkin yang teman-teman yang lain yang belum tahu vandalisme itu apa, ya, seperti itu ya. Jadi memang benar harus diedukasi bahwa sebenarnya vandalisme itu adalah kasus kenakalan remaja yang tidak boleh sebenarnya dilakukan lagi, apalagi di lingkungan sekolah. Mantap. Ada lagi yang lain? Alep? Bu, kalau menurut saya tindakan yang harus dilakukan pertama, jika dia adalah seorang pelajar itu dari pihak sekolah pasti akan memberikannya hukuman, tapi bukan hanya hukuman yang langsung seperti mengeluarkannya dari sekolah, tapi dengan cara mendidiknya seperti memfasilitasinya dengan apa yang bisa dilakukan seperti menggambar. Jadi sekolah mungkin bisa seperti memberikan dia suatu buku ya, atau sesuatu yang bisa dia gunakan untuk menggambar daripada dia menggunakan tempat-tempat umum seperti toilet dan lain-lain untuk menggambar. Iya, betul ya. Atau mungkin kita bekerja sama dengan OSIS ya. OSIS bikin program untuk lomba grafiti atau lomba mural ya, lukisan-lukisan. Tapi berarti harus kita cari tempat ya. Nah, kita tuh masalahnya kesulitannya tempatnya kita di sini nggak ada seperti itu ya. Kalau kira-kira tembok di depan tuh bisa nggak ya? Tembok di depan sekolah kan kalau kita turun-turun tuh kan ada tembok-tembok tuh. Nah itu kayaknya tuh bisa ya dijadikan lomba grafiti, betul. Wah, Alek luar biasa. Itu nanti bisa kita kerjasama dengan OSIS. Nah siapa ya? Jadi OSIS nanti akan menyediakan, memfasilitasi chatnya lah, vlogsnya lah, mereka tinggal, ya itu harus disalurkan. Ada lagi yang lain? Tidak ada ya? Ya kelihatannya sih mungkin selain diedukasi juga anak-anak yang kemarin terkait tentang kasus vandalisme itu dikonseling juga ya, supaya mereka tahu kalau mereka tuh salah gitu ya. Mereka bisa menyalurkan sesuatu tetapi harus pada tempatnya seperti itu ya. Siapa di sini yang suka menggambar-gambar? Atau biasanya kan ada tuh ya, Bu Guru suka lihat Ella itu kalau mamanya kasih warna-warna baru dia udah ada gambar-gambar kayak grafiti loh. Jadi dia cuma mewarnai aja, itu namanya apa ya? Jadi satu buku itu gambarnya tuh macam-macam motifnya. Tinggal kita cuma mewarnai gitu, di Gramedia banyak loh. Kalian pernah lihat nggak bukunya? Pernah. Nah, jadi dia cuma diwarnai pakai spidol aja. Itu juga termasuk talenta loh kalau kalian bisa mewarnai itu tuh jadi satu gambar yang bagus sekali. Ya motifnya memang dari bukunya, tinggal kita mewarnai ya. Oke, kelihatannya materi kita selesai sampai di sini. Tapi Bu Guru harap kalian tidak langsung meninggalkan saja, tetapi kalian harus memaknai betul-betul apa yang dimaksud dengan vandalisme. Nah sekarang Bu Guru akan kasih lembar KPD. Nah kalian tulis ya, silakan dibagi ke teman-temannya. Oke. Ya, nanti kalian tolong tulis, ada pertanyaan di situ, kalian tulis ya seputar vandalisme. Silakan.
Oke, sudah selesai? Sudah, Guru. Silahkan dikumpul ya. Nah, kalau kalian sudah tulis LKPD-nya, Bu Guru mau bikin refleksi dulu nih, evaluasi terakhir. Kira-kira dari kasus vandalisme yang sudah terjadi hari ini, terus Bu Guru kasih materi, terus kalian lihat tadi ya video tadi yang Bu Guru bilang, ih parah sekali ya, itu terjadi di sekolah lain. Kira-kira pemikiran kalian kira-kira bagaimana ya untuk proses kedepannya, harapan kalian sebagai generasi penerus, generasi pemuda untuk Indonesia lebih maju lagi itu kira-kira seperti apa? Ayo, Maura. Kalau saya sih kita masih banyak masa belajar itu kita harus mengerti aturan kan? Karena kenapa kita mengerti aturan semasa kita masih di sekolah itu karena biar kita bisa terbiasa mengikuti aturan di masa kerja seperti itu, Guru. Jadi ya kuncinya untuk kita mengerti aturan, taat pada aturan. Taat pada aturan. Misika mau bicara? Atau Baby? Elizabeth? Tidak ada. Aileen mungkin? Priscilla? Alen? Menurut saya sudah lengkap. Sudah. Tirsa? Tidak ada. Friska? Tidak ada. Oke, Joshua mungkin mau menutup, merangkum semua. Rangkumannya untuk semua, semoga nanti pemerintah dan sekolah bisa bekerja sama untuk membuat program agar bisa menyalurkan talenta siswa yang tadi dikembangkan itu dengan baik. Betul sekali ya. Karena semua itu memang semuanya harus disalurkan. Wah mantap. Makanya Joshua, harapan guru Joshua bisa jadi menteri kan? Amin. Oke ya. Kalau tadi kita sudah diawali dengan doa, untuk akhirnya guru minta Alen untuk memimpin kita di dalam doa ya. Silakan Alen. Baik teman-teman, guru sebelum kita kembali kita bersama berdoa. Tuhan yang Maha Baik Tuhan, pada siang hari ini kami semua telah selesai dengan bimbingan konseling kami akan vandalisme Tuhan. Yang berdoa semoga pembelajaran ini bisa kami maknai Tuhan, bisa kami mengerti agar kami tidak melakukan kesalahan yang sama seperti vandalisme ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bu Angela yang sudah membimbing kami dari awal hingga akhirnya. Agar kami akan pulang berkati kami, agar kami bisa tiba di rumah kami dengan selamat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih guru. Dari bimbingan kelompok hari ini, kasus vandalisme ini sangat relate sekali dari kejadian yang sudah terjadi di sekolah kita. Dan kasus vandalisme ini tentunya sangat tidak baik guys, jadi kalian jangan contohi dan stop vandalisme. Vandalisme bukan seni, melainkan penghancuran yang egois. Stop vandalisme. Baik, jadi menurut saya kita sebagai masyarakat Indonesia dan juga sebagai pemuda yang akan memimpin masa depan Indonesia ke depannya, kita harus menolak vandalisme. Karena vandalisme itu sendiri akan merusak negara kita yang kita cintai ini dan akan merusak keindahan alamnya. Jadi untuk anak-anak muda Indonesia, tolak vandalisme. Say no to Vandalism.